Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya keluarga anti korupsi dari judul programnya. Kalau nanti diganti dengan menumbuhkan nilai, itu silakan. Di bawahnya mungkin dikasih subjudul lagi. Kesempatan ini akan membahas tentang 4 pokok bahasan dari 6 sebetulnya. Ada 6 yang satu paket itu 6 pokok bahasan, tapi tidak akan mungkin disampaikan dalam 30 menit, sehingga seharusnya memang ada dua penyampaian, tapi memang kemarin karena baru hari Senin menyampaikan materi awal dan ini selisihnya hanya beberapa hari, saya memang tidak sanggup dalam hal waktu untuk menyiapkan 2 materi. Nah, mudah-mudahan kalau ke depan bisa dilihat waktunya, saya akan coba lihat lagi apakah memungkinkan untuk melanjutkan untuk sub pokok bahasan ke-5 dan ke-6 yang memang juga penting. Bagaimana penguatan di lingkungan meso-hekso dan juga penguatan sistem yang lebih luas ya, yaitu kebijakan dan juga infrastruktur yang lainnya. Jadi ada 4 pokok bahasan. Pertama adalah keluarga yang kudambakan, tentang bagaimana idealisasi sebuah keluarga. Jadi diawali oleh itu. Kedua, keluarga berketahanan benteng peradaban. Di posisi keluarga dalam sebuah peradaban. Ketiga, keluarga anti korupsi, fondasi ketahanan bangsa. Dan keempat, membangun nilai dan perilaku anti korupsi di keluarga. Nah, ini deskripsi dari 4 pokok bahasan. Jadi keluarga yang didambakan ini mengedepankan tentang nilai keluarga, bagaimana makna dan keluarga dipandang, orientasi nilai keluarga, bentuk ideal yang memang dibawa secara teknik Fobing. Kemudian yang kedua adalah keluarga berketahanan sebagai benteng peradaban bangsa. Ini menjelaskan tentang ketahanan keluarga. Bagaimana pengelolaan sumber daya keluarga, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, kemudian juga pengelolaan sumber daya keluarga ya. Jadi kerentanan dan potensi krisisnya ini harus direvisi karena waktu tidak memadai. Kemudian keluarga anti korupsi sebagai fondasi ketahanan bangsa. Di sini tentang bagaimana menginternalisasikan nilai utama dan nilai laten dari anti korupsi, dan terakhir adalah menjawab tentang bagaimana membangunnya. Nah, mulai dengan sub pokok bahasan pertama atau pokok bahasan pertama dari subbab ini, sub materi ini, yaitu keluarga yang kudambakan. Di sesi ini, ibu-ibu memulai dengan mengajak kepada para keluarga, para peserta untuk mengingat kembali perjalanan sebuah keluarga. Bagaimana keluarga dibangun melalui pernikahan. Dan pernikahan itu adalah perjanjian yang agung, yang kokoh, yang suci dan mulia. Jadi misalnya ibu-ibu mengajak untuk para peserta ya untuk mengingat apa sih janji atau motivasi atau harapan yang terdalam ketika menikah dulu ya. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ya beragam ya. Kemudian juga mungkin yang lebih spesifik ya, mengajak untuk mengingat kembali doa-doa yang dipanjatkan ketika akan menikah ya. Kemudian ketika saat menikah, ucapan selamat dari para keluarga, dari orang apa yang paling banyak disampaikan ya, doa-doa itu. Jadi seringkali kalau bagian muslim yang paling gampang adalah doa agar memperoleh itu artinya dengan usaha begitu ya. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi apa makna tentang keluarga sakinah, mawadah, warohmah? Apa tentang keluarga yang berketahanan, keluarga yang berkualitas, keluarga yang kokoh ya. Nah, ini kemudian diajak untuk mengingat kembali makna keluarga. Bagaimana keluarga dimaknai? Jadi gambaran tentang keluarga yang diharapkan ya, dengan doa-doa yang disampaikan pada saat perjalanan pernikahan dulu, dan bagaimana kita memaknai keluarga. Yang paling gampang adalah lagu Keluarga Cemara yang mungkin banyak sekali orang ingat ya.
tentang bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, mungkin ibu-ibu bisa mengajak ya audiens kalau memang memungkinkan untuk menyanyi, atau ibu juga menyanyikan lagu ini gitu ya. Artinya bahwa memaknai keluarga sebagai harta yang paling berharga ini harus dijaga. Istana yang paling indah, jadi juga itu adalah tempat yang paling kita impikan, tempat di mana kita ingin berada di situ karena merasa nyaman dan aman ya. Kemudian puisi yang paling bermakna, dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Nah, apakah sudah kita memaknai keluarga seperti ini? Atau mungkin juga ada makna-makna yang lain? Oleh karena itu, ajak para peserta untuk memaknai keluarga ini. Nah, kemudian kalau dilihat secara yuridis, ya, arti keluarga, nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1972, ya. Jadi ini adalah keluarga merupakan unit sosial terkecil, ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, ya, merupakan kelompok primer yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi. Atau saya mendefinisikan keluarga merupakan sistem sosial, ya, sistem sosial terkecil, unit sosial terkecil, dan tempat di mana seluruh dimensi kehidupan individu itu berlangsung. Ya, seluruh dimensi kehidupan di situ, mau ekonomi, budaya, ya, kemudian agama dan sebagainya, di mana hati dan pikiran selalu terikat, terkait, kemudian mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Ya, setiap keputusan yang kita ambil pasti akan mempertimbangkan keluarga. Dan tempat di mana setiap orang ingin memperoleh kepuasan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, jadi kelengkapan tentang arti keluarga, makna keluarga inilah yang kita ulang lagi, kita reminder dari para peserta. Dan berikutnya adalah gambaran ya tentang perspektif keluarga dari berbagai agama ya di Indonesia. Nah, ini memang menyajikan 4 ya. Nah, mungkin satu lagi dari Konghucu yang belum. Ini ibu-ibu bisa sampaikan tentang fungsi ekspresi, itu ada di dalam surat Ar-Rum 21 untuk di agama Islam ya, fungsi reproduksi surat An-Nahl 72, fungsi ekonomi ya. Ini adalah surat ayat-ayat yang diantaranya sebetulnya masih cukup banyak lagi. Fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, jadi ada At-Tahrim. Kalau pendidikan ada lagi Al-Luqman gitu ya. Luqman itu juga berisi tentang pendidikan. Kemudian pembinaan lingkungan, ada surat An-Nisa 36. Nah, silakan nanti dicoba untuk dibaca atau bagaimana sehingga waktunya dihitung gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini dari agama Kristen. Jadi tentang fungsi ekspresi dan perlindungan adalah di Kolose nomor 3 ya, 18-20. Kemudian fungsi pendidikan di Amsal 22 ayat 6 ya. Fungsi instrumental di Habakuk ya, ayat 9, kemudian fungsi reproduksi dan pembinaan lingkungan. Di sini Kejadian ayat 8. Jadi di sana sebetulnya kita lihat dari Islam maupun Kristen ya, ini menunjukkan suatu bagian peran fungsi dari anggota keluarga ya. Nah, demikian juga misalnya dalam agama Hindu ya, ini ada tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan di dalam keluarga melalui pengorbanan ya, yaitu pengorbanan suci, kewajiban suami, kemudian kewajiban istri ya, kemudian juga ini lebih banyak sebetulnya adalah kewajiban suami ya, tapi juga kemudian bagaimana memperoleh kewajiban lainnya, jadi menyelamatkan keluarga, bagaimana mengusahakan makanan, memberikan ilmu pengetahuan, kemudian suami sebagai penyebab kelahiran bagi anak-anaknya. Nah, ini adalah gambaran tentang dimensi-dimensi, aspek-aspek yang detail di dalam agama. Ya, agama Hindu itu juga detail di sini. Kemudian berikutnya di dalam agama Buddha, ini adalah kewajiban orang tua, ada lagi kewajiban suami terhadap istrinya, demikian juga 5 kewajiban istri ya terhadap suami. Jadi ada gambaran-gambaran yang sangat detail di dalam agama kita, agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia ya, terkait dengan bagaimana keluarga itu berjalan. Nah, jadi jika dimungkinkan nanti Ibu atau Bapak bisa menyampaikan tugas kepada para peserta misalnya dan dikumpulkan belakangan melalui satu
channel ya, kalau bisa ada ruang untuk bisa mengumpulkan tugas ini. Misalnya diminta peserta untuk menuliskan makna keluarga bagi peserta itu sendiri. Jadi kalau pesertanya adalah ibu-ibu gitu ya, jadi makna keluarga bagi ibu di situ. Kalau bagi ibu yang hadir, maka kemudian dia juga perlu bertanya makna keluarga dari suaminya dan makna keluarga dari anak-anaknya ya. Jadi ini penting ya untuk kemudian terlibat dengan mereminder, menguatkan, memaknai nilai-nilai. Bahkan kalau mungkin ya, kalau tidak merepotkan, nanti juga diminta untuk selain makna, apakah keluarga punya visi, misi dan sebagainya, itu boleh dilanjutkan tugas itu. Nah kemudian gambaran keluarga yang seperti apa yang didambakan. Jadi ini adalah suatu kesadaran yang paling mendalam tentang keluarga yang didambakan. Jadi potretnya ya, kemudian mungkin hal-hal yang sangat unik bagi keluarga ya, yang membuat para peserta itu akan bisa mengolah kembali tentang situasi yang diharapkan, didambakan. Jadi keluarga yang aman, yang selamat gitu ya, yang kemudian damai. Nah, bagaimana supaya mencapai itu? Nah, nanti kemudian kita tempatkan ya tentang nilai-nilai dan juga nilai laten dari anti korupsi itu di dalam dambaan keluarga dari setiap peserta. Berikutnya kita lanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu keluarga berketahanan sebagai benteng peradaban bangsa. Jadi sebelum kita masuk kepada keluarga anti korupsi, jadi keluarga anti korupsi pun hanya mampu dicapai kalau keluarga itu berketahanan. Sehingga kemudian kita masuk dulu di pokok bahasan kedua, ini tentang keluarga berketahanan dan posisinya adalah sebagai benteng peradaban bangsa. Jadi kalau benteng, dia adalah akan menghadang segala sesuatu yang akan merusak bangsa, peradaban bangsa gitu ya, yang mungkin nanti akan disampaikan di materi yang lainnya tentang bagaimana dampak dari korupsi terhadap rusaknya peradaban bangsa, yang moral bangsa, ya ketidakjujuran dan sebagainya, kerusakan alam, kemudian kemiskinan, dampaknya itu saya pikir asumsikan akan disampaikan di materi yang lain. Nah, jadi di sinilah posisi keluarga ya, yang untuk menjadi benteng peradaban bangsa itu, karena semua aktivitas korupsi itu dilakukan oleh individu-individu dari keluarga. Jadi keluarga yang menghasilkan individu-individu itu yang kemudian melakukan korupsi. Nah, kemudian bagaimana mengcounter ya, bahkan mereduksi, bahkan menghilangkan perilaku itu dengan membangun keluarga berketahanan sebagai benteng bangsa. Pada pokok bahasan ini kemudian diperkenalkan tentang apa itu ketahanan keluarga, ada di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai revisi atau amandemen dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Jadi silakan dibacakan Bapak Ibu bahwa yang namanya ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik. Jadi kata kuncinya ada kata dinamik. Ya, jadi suatu kondisi yang terus-menerus, bagaimana proses mengelola input kemudian menghasilkan output. Bagaimana kondisi dinamik suatu keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan, yaitu bisa dikatakan sebagai input, serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Ya, jadi ada guna ya tadi untuk mengembangkan diri dan keluarganya, kemudian untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, saya sendiri pada tahun melakukan penelitian tentang ketahanan keluarga dan kemudian membuat suatu definisi menyederhanakan dari undang-undang. Jadi ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dengan nilai yang dianut dan tujuan yang ingin dicapai, mengelola sumber daya, mengelola masalah, mencapai kesejahteraan dan kualitas keluarga. Sehingga ketahanan keluarga ini bisa diwakilkan ke dalam 3 komponen laten: ketahanan fisik, ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis. Nah, saya kurang paham ini, nanti waktunya mungkin tidak akan terlalu cukup untuk membahas ini. Tapi kemudian ketahanan keluarga diimplementasikan oleh bagaimana keluarga melakukan fungsi atau keberfungsian keluarga, bagaimana keluarga memenuhi peran dan tugasnya. Jadi ada peran sepanjang kehidupan keluarga, ada tugas keluarga sepanjang kehidupan keluarga, ada tugas keluarga per tahapan perkembangan keluarga, tugas ibu keluarga yang baru menikah, keluarga dengan punya bayi, keluarga punya anak sekolah, keluarga anak remaja, itu masing-masing tugas perkembangannya beda-beda. Nah, ini merupakan implementasi dari ketahanan keluarga. Kemudian bagaimana keluarga mengelola sumber daya.
mengelola stres atau tekanan-tekanan ya. Sumber stres dikelola agar tidak menghasilkan stres yang negatif, dan bagaimana keluarga melakukan interaksi antar suami istri, antar orang tua dengan anak, antar generasi. Jadi ini sebagai gambaran tentang ketahanan keluarga. Nah, agar keluarga mampu berketahanan dan menjadi benteng peradaban bangsa, khususnya di dalam mengcounter ya, mereduksi, menghilangkan sifat atau perilaku korupsi dengan membangun hal yang sebaliknya, yaitu membangun nilai dan juga perilaku anti korupsi di keluarga, maka akan terkait dengan bagaimana keluarga mengalokasikan peran-peran dan melakukan pertanggungjawaban terhadap peran yang diberikan dan disepakati di dalam keluarga. Paling tidak ada dua peran utama di dalam keluarga, bagaimana keluarga membangun sistem keluarga berketahanan yang melahirkan individu yang berkualitas, yang kompeten, yang bahagia, yang sejahtera, yang berakhlak mulia, yang berkarakter baik, yang beradab. Individu yang dilahirkan dari keluarga yang seperti ini maka akan sangat minim untuk melakukan hal-hal yang negatif, termasuk melakukan korupsi. Tapi kemudian dia akan tampil menjadi sumber daya untuk melakukan hal-hal yang positif, yaitu mengcounter korupsi dengan mengembangkan korupsi. Kemudian yang kedua adalah peran bertransaksi positif, ya, salah ketik, membangun lingkungan yang ramah keluarga, membangun masyarakat yang madani, yang taat hukum, dan lingkungan alam berkualitas berkelanjutan sehingga kesejahteraan dan kualitas keluarga akan terjamin. Kemudian implementasi dari ketahanan keluarga adalah bagaimana keluarga menjalankan fungsi atau keberfungsian keluarga. Ada dua fungsi yang sederhana di dalam kehidupan keluarga, itu fungsi instrumental, bagaimana keluarga memperoleh sumber daya dari lingkungan, ya, dari luar, untuk dikelola di dalam keluarga agar keluarga bisa berjalan ya dan mencapai tujuannya. Yang kedua adalah fungsi ekspresif. Jadi kalau fungsi instrumental itu fungsi mencari nafkah, memperoleh informasi, pengetahuan untuk dikelola untuk menjadi sumber keputusan dan sebagainya. Nah, fungsi ekspresif adalah fungsi bagaimana cinta kasih, pendidikan, mengajarkan nilai-nilai agama, kemudian perlindungan, reproduksi, ya, pembangunan lingkungan yang kondusif. Itulah fungsi ekspresif. Jadi kalau keluarga mampu melakukan fungsi dengan baik, ya, dengan dicapai, maka insya Allah tidak akan keluar individu-individu yang merusak, yaitu yang melakukan korupsi dan sebagainya. Nah, kalau menurut BKKBN ada 8 fungsi keluarga, saya akan menyebutkan saja. Ya. Ada fungsi agama yang sekarang ini mulai, ya, kemudian mulai kendor, mulai menurun, itu hasil-hasil penilaian yang kita harus kembalikan karena nilai agamalah sebetulnya yang akan mengarahkan perilaku individu. Nilai agamalah yang akan menguatkan nilai-nilai kebaikan sehingga kemudian membawa kepada perilaku kebaikan dari setiap individu untuk tidak melakukan korupsi, tapi justru melakukan counter dengan anti korupsi. Fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, kemudian fungsi ekonomi, ya, sosialisasi dan juga pembinaan lingkungan. Ini menurut BKKBN, nanti dipersilakan dibaca ibu-ibu dan kemudian diatur dihitung waktunya untuk apakah dibacakan atau hanya sekilas. Nah, kemudian ketahanan keluarga yang paling inti dalam hal bagaimana membangun keluarga anti korupsi adalah bagaimana keluarga mengelola sumber daya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan seluruh anggota keluarga, mengidentifikasi keinginan yang bisa ditolerir sesuai dengan nilai dan sumber daya. Ya, jadi tujuan masalah ini diidentifikasi, diklarifikasi oleh nilai, masuk nggak nilai dalam keluarga, identifikasi sumber daya yang ada maupun sumber daya yang bisa diakses dari luar keluarga untuk mencapai tujuan dan keinginan tadi. Kemudian bagaimana memutuskan, merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi dan melakukan feedback. Sumber daya keluarga bisa dikategorikan, dibedakan antara materi dengan non-materi, fisik dan fisik, atau satu lagi klasifikasi kategorisasi yang unik, yaitu sumber daya manusia, pengetahuan, pengalaman setiap orang di dalam keluarga, ayah, ibu, dan sebagainya, sumber daya energi, sumber daya waktu, kemudian juga sumber daya keuangan. Nah, disinilah kemudian penting untuk bagaimana mengajarkan tentang mengelola sumber daya keuangan, ya, agar bisa membedakan antara needs dan want, antara kebutuhan dan keinginan, mana yang lebih prioritas.
Jadi dampak dari kebutuhan kalau tidak terpenuhi ini akan membahayakan kelangsungan hidup. Kalau keinginan ini bersifat kepada kepuasan. Dengan demikian, manajemen sumber daya keluarga itu harus dikelola sedemikian rupa ya, dengan melihat kebutuhan dan keinginan dan bagaimana diantaranya diterjemahkan dengan cara menjadi konsumen yang bijak, yang arif, yang cerdas. Jadi dalam hal membeli, kemudian bagaimana barang-barang di keluarga itu harus fungsional, kalau pembeli itu harus cek dulu dan sebagainya. Ini harusnya ada satu pelatihan sendiri tentang bagaimana menjadi keluarga sebagai konsumen yang bijak, yang arif ya, yang wise ya. Ini supaya kemudian keluarga bisa mengelola sumber daya keuangannya sehingga tidak ada dorongan untuk memperoleh uang dari yang bukan haknya, yaitu melakukan korupsi, begitu ya. Nah, jadi di akhir pokok bahasan kedua ini diajak para peserta untuk melakukan kalimat afirmatif. Jadi semacam janji ya, suatu janji, suatu komitmen keluargaku berketahanan, sejahtera, berkualitas sebagai fondasi ketahanan bangsa. Kalimat afirmatif ini akan mengisi relung hati dan juga kemudian pikiran untuk menggerakkan ke dalam motivasi untuk melakukan perilaku kebaikan, yaitu diantaranya adalah perilaku anti korupsi. Baik, kemudian ini adalah pokok bahasan ketiga, Bapak Ibu. Nah, kita masuk di sini tentang keluarga anti korupsi, fondasi peradaban bangsa. Kenapa fondasi? Karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang membangun lingkungan yang lebih luas, sehingga yang terkecil inilah yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas ya. Masyarakat, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah juga dia adalah terdiri dari orang-orang dari keluarga ya. Kemudian juga lingkungan heksosistem yang lebih luas dan juga makrosistem. Jadi makanya kenapa dikatakan keluarga adalah sebagai fondasi. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa ada peran strategis keluarga di dalam mencegah korupsi dengan membangun nilai dan perilaku anti korupsi. Kita masuk ke yang inti, yaitu nilai utama perilaku anti korupsi. Ya, dari sekian banyak nilai, paling tidak ada 5 ya, yang kemudian utama dan saling terkait. Jadi kesyukuran terhadap sesuatu, merasa bersyukur, merasa cukup. Kemudian diikuti dengan pola hidup sederhana, walaupun kesederhanaan itu pun akan memiliki rentang yang sangat lebar ya, antara keluarga satu dengan yang lainnya tergantung dari tingkat status sosial ekonominya. Kemudian kejujuran dan keadilan. Jadi nilai-nilai keadilan hanya akan bisa dicapai kalau juga ada kejujuran. Proporsi tentang sesuatu ketika ada kejujuran. Nah, ditambah dengan bagaimana kecukupan terhadap sesuatu dan kesyukuran terhadap sesuatu, ini akan membuat satu nilai yang saling menguatkan ya, sehingga memungkinkan kita berharap bahwa dari individu yang memiliki nilai-nilai ini akan muncul perilaku yang anti korupsi ya, sangat tidak suka dengan korupsi, bahkan berlaku tidak adil terhadap orang lain atau melakukan hal-hal yang tidak jujur ya, mengambil hak yang bukan haknya, itu juga menjadi punya sensitivitas untuk melakukan itu. Nah, jadi nilai-nilai utama ini sudah sering dibahas ya, dan mungkin juga banyak orang sudah paham tentang bagaimana sebetulnya harusnya seseorang itu punya kejujuran ya. Ketika ingat dengan istilah korupsi, anti korupsi, itu akan langsung ingat dengan soal kejujuran, tidak boleh bohong, harus jujur. Tapi kadang-kadang dimunculkan kejujuran, kadang-kadang juga bisa tergoda menjadi berubah ketika tidak disupport oleh nilai-nilai yang lain, yaitu nilai tentang bagaimana mengembangkan suatu kesyukuran, bagaimana nilai tentang kecukupan terhadap sesuatu yang akan menguatkan kejujuran itu, sehingga ketika ada godaan itu akan punya kekokohan tetap mempertahankan sikap kejujuran. Ditambah lagi kalau misalnya nilai kesederhanaan itu melekat pada diri seseorang, maka kejujuran dan keadilan ini akan lebih mudah untuk dibentuk dan akan punya kekokohan untuk tetap dijaga ketika ada godaan-godaan yang terjadi. Nah, berikutnya saya ingin mengajak masuk ke dalam nilai laten, nilai yang lebih laten, lebih mendasar dari anti korupsi. Ya, jadi
sering disebut dan mungkin juga sudah cukup banyak orang yang paham bahwa anti korupsi itu hanya akan terjadi kalau punya integritas, ya. Nah, integritas diri digambarkan sebagai suatu kesatuan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, ya. Jadi ini adalah satu koherensi, soliditas antara pemikiran, kemudian ucapan, perbuatan yang baik, ya. Dalam hal ini digunakan dalam hal anti korupsi. Integritas itu bukan hanya untuk anti korupsi, tapi untuk yang lain-lainnya juga demikian juga sama pentingnya. Tapi untuk anti korupsi adalah pemikiran untuk jujur, untuk tidak cheating, untuk berlaku adil, gitu ya. Sama dengan apa yang diucapkan, sama dengan perbuatan. Jadi bukan hanya yang dipikirkan tapi tidak dilakukan, tidak hanya diucapkan tapi kemudian tidak dilakukan, tapi suatu kesatuan. Nah, integritas diri ini akan berkaitan dengan nilai-nilai lain, bagaimana sebuah integritas itu dibangun. Jadi ada namanya efikasi diri, ada regulasi diri, kontrol diri dengan regulasi ini berdekatan sehingga saya satukan, kemudian identitas diri dan konsep diri. Nah, ini akan coba diuraikan satu persatu, ya. Jadi untuk integritas dan identitas, kalau mengacu kepada satu konsep perkembangan sosial menurut Erikson, dia adalah merupakan perkembangan psikososial di tahap ke-5 dan ke-8 di akhir. Jadi integritas adalah sebuah perjalanan perkembangan psikososial yang paling akhir dari seorang individu, yaitu ketika dewasa akhir. Tapi sebetulnya integritas itu adalah juga dikawal dari sejak pertama kali seorang bayi itu terlahir ke dunia, ya, sampai di awal usia sekitar 3 tahun, bagaimana dia membangun trust, atau sebaliknya yang negatif atau mistrust. Jadi integritas adalah sosial yang positif dari rentetan dari bagaimana trust dibangun dengan otonomi di masa kanak-kanak awal, di usia bermain itu adalah bagaimana punya inisiatif, punya industri, ya, senang bekerja, mulai mengembangkan percaya diri dan sebagainya, kemudian mengembangkan identitas yang positif di masa remaja, kemudian di dewasa awal itu intimacy, di masa menengah itu adalah generativity. Generatif itu kesenangan, senang untuk berbagi, menjadi rahmatan lil alamin, ya. Jadi berkontribusi, tidak self absorption, bagaimana kita mengabsorpsi semua energi materi dari luar hanya untuk diri sendiri, hanya untuk keluarganya dan sebagainya, sehingga kemudian terbangun integrity. Jadi sebetulnya integrity bisa didefinisi, bisa disederhanakan pada setiap tahapan itu juga ada integrity, tapi dilabel dengan masing-masing label dari perkembangan psikososial yang khas pada setiap umurnya. Nah, ini sebagai gambaran sebuah perjalanan perkembangan, perjalanan panjang perkembangan psikososial individu untuk mencapai suatu integrity, ya. Nah, kemudian dalam teori-teori yang lain, karena banyak sekali teori tentang bagaimana konsep diri, ini adalah secara sederhana konsep diri itu adalah sekumpulan ciri-ciri, atribut, kemampuan, sikap, dan nilai yang diyakini oleh individu tentang siapa dirinya. Jadi apakah seseorang kemudian yakin dirinya itu adalah diri yang baik, diri yang tidak baik atau kurang baik, yang bermanfaat, berguna atau tidak berguna, yang dicintai oleh lingkungannya atau tidak dicintai oleh lingkungannya, yang kemudian mendapatkan perhatian yang menyebabkan dia bahagia atau sebaliknya dan sebagainya. Jadi ini adalah konsep diri. Siapa saya? Saya adalah orang yang bisa berteman, kemudian bisa berbuat baik, cukup dicintai, mendapat perhatian, dan saya cukup dengan apa yang saya miliki, gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang sepertinya bahagia, bisa tersenyum dan sebagainya, tapi kemudian bunuh diri karena kesepian. Itu karena memang konsep dirinya tidak tuntas, ya. Nah, dalam hal anti korupsi, konsep diri ini menjadi sangat penting karena ketika seseorang itu mengembangkan konsep diri yang positif, maka dia akan punya peluang untuk mendapatkan konsep-konsep diri yang lain, ya, turunan dari kelanjutan dari konsep diri itu yang positif, sehingga kemudian tidak tergoda untuk memperoleh perhatian dengan cara yang merusak, itu misalnya dengan melakukan korupsi. Nah, ini yang menjadi dasar di dalam pengembangan integritas, ya, itu diawali dengan konsep diri. Nah, jadi komponen konsep diri
bisa terkait dengan hal akademik maupun non-akademik. Jadi kalau akademik itu tentang pengetahuan, persepsi, saya punya pengetahuan yang cukup, saya punya persepsi yang baik tentang sesuatu. Dari mana saya tahu? Karena ketika saya mengekspresikan, orang lain ternyata setuju dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah, ketika itu disetujui, diterima, kemudian dia mengembangkan suatu konsep diri, saya punya konsep diri tentang kompetensi yang baik. Nah, kemudian yang non-akademik itu tentang sosial, diterima ya, teman sebayanya. Ada orang yang selalu memperhatikannya dan menerima dia, secara emosi maupun secara fisik. Baik, dipercepat saja. Nah, kemudian berikutnya adalah efikasi diri. Jadi efikasi diri adalah juga penilaian subjektif terhadap kompetensi diri dalam berperilaku atau mencapai hasil tertentu di masa depan. Jadi keyakinan bahwa saya punya kemampuan sehingga saya merasa cukup untuk memperoleh sesuatu, tidak perlu untuk kemudian mendapatkan suatu perhatian yang di luar norma dan nilai. Ya. Jadi ini efikasi diri. Nah, berikutnya adalah tentang regulasi dan kontrol diri. Jadi orang yang korupsi itu pasti regulasinya rendah, kontrol dirinya rendah. Jadi kalau orang punya regulasi diri yang baik, punya kontrol diri yang baik, maka dia akan punya kemampuan untuk menolak hal-hal yang tidak diharapkan oleh norma nilai, apalagi kalau nilai agama. Ya. Jadi kalau regulasi diri adalah kapasitas seseorang di dalam membuat rencana, memilih alternatif, mengontrol impuls yang diterima, ya, menghambat pikiran yang tidak diinginkan, gitu. Punya keinginan yang berlebihan, tapi kemudian sadar bahwa itu tidak baik, sadar bahwa kemampuan kita terbatas, yaitu dihambat, tidak diikuti, kemudian berpikir bagaimana cara untuk memenuhinya, jadi membuat rencana-rencana yang aneh dan sebagainya. Ya. Nah, mengatur perilaku sosial agar selaras dengan tujuan, itu regulasi diri. Kalau kontrol diri adalah kapasitas seseorang untuk membuat tanggapan dan perilaku sejalan dengan standar. Ya. Jadi kontrol ini ada standar yang digunakan. Jadi inilah apa yang dianggap sebagai standar, seperti cita-cita. Jadi makanya kenapa tadi keluarga apa yang kugambarkan? Saya ingin keluarga yang masa tuanya tuh bahagia, tidak terjadi apa-apa dan sebagainya. Ingin anak-anak yang soleh dan solehah, tapi kemudian kita tahu anak soleh dan solehah hanya bisa dilahirkan ketika sumber nafkah kita halal karena akan berkah gitu ya. Maka kemudian orang tua akan mengontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena takut bahwa itu akan berdampak terhadap tujuan yang ingin dicapai, cita-cita, nilai, moral, dan harapan sosial. Nah, menahan atau mengesampingkan satu tanggapan sehingga memungkinkan tanggapan yang berbeda. Ini juga definisi dari kontrol diri ya. Baik, jadi keberhasilan seseorang di dalam meregulasi dirinya itu tergantung dari 3 komponen. Standarnya, ya, standar pemikiran, perasaannya itu harus punya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan itu sebagai standar nilai itu seperti apa? Jadi apakah misalnya ada orang yang mengatakan yang nggak apa-apa sekali nggak jujur, nah, berarti standar nilainya akan berbeda dengan orang yang mengatakan nggak boleh, apapun nggak boleh nggak jujur, harus jujur gitu ya. Kemudian motivasi dan kapasitas yang memadai untuk mencapai dari yang diinginkan. Nah, kemudian perkembangan kontrol diri kalau dari beberapa kajian dan kemudian pustaka ya, ini akan tergantung dari keterlibatan dan penerimaan orang tua. Jadi bagaimana mengembangkan kontrol diri dari seseorang individu. Sekarang kontrol diri saya akan dipengaruhi oleh dulu orang tua saya. Kemudian anak saya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana keterlibatan penerimaan saya terhadap dia, memberikan otonomi secara psikologis kepada anak, kemandirian, keyakinan bahwa dia bisa ya, menggunakan disiplin yang baik, kemudian memberikan pemantauan, karena harus terus dipantau secara berkesinambungan, bahwa sebuah perubahan tidak mungkin bisa secara instan diperoleh. Mungkin suatu ketika kita melihat suatu perilaku yang sudah tercapai, tapi bisa jadi besok lusa ketika ada dorongan yang berbeda akan berubah. Nah, itu harus terus dipantau. Jadi orang dewasa sekalipun, anak yang sudah dewasa sekalipun, kadang-kadang perlu dipantau oleh orang tuanya. Kemudian bagaimana orang tua menuntut, modeling, ya, ada tuntutan, ada harapan. Harapan dari sistem itu adalah suatu sumber daya untuk kita berperilaku. Ketika saya diharapkan oleh lingkungan itu sebagai orang yang baik, maka kemudian saya akan berusaha untuk memenuhi harapan itu menjadi orang yang baik. Dengan melihat juga modeling, pola asuh yang demokratis, ya, dukungan emosional, instrumental, dan juga kemudian bagaimana kedekatan dan kehangatan dari lingkungannya.
Nah, jadi ini sebenarnya proses di dalam keluarga sejak dini yang harus dikembangkan ketika kita menginginkan orang-orang individu yang punya konsep diri yang baik, punya regulasi diri yang baik, punya kontrol diri yang baik, sehingga akan tercapai integritas. Nah, integritas adalah konsep yang mengacu pada bagaimana individu berpikir, bertindak, jujur, serta memiliki moral yang kuat, ya. Sehingga komponennya adalah bagaimana motivasi diri, kemudian bagaimana keberanian dan ketegasan, disiplin dan transparansi. Nah, ini gambaran masing-masing. Jadi ada motivasi diri, ada disiplin diri, ada bagaimana keberanian dan ketegasan ya, untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang diyakini, dan transparansi. Ketika kita berusaha untuk transparansi, maka sekali jujur kita akan jujur, dan sekali kita bohong maka kemudian kita akan membuat kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan agar integritas itu tercapai. Di pokok bahasan ketiga, maka kalimat afirmatif yang dibuat ya sama-sama dengan para peserta untuk mengatakan keluargaku anti korupsi. Keluargaku senantiasa berintegritas, jujur dan adil, bersyukur dan cinta kebenaran. Mungkin itu sebagai gambaran dari kalimat afirmasi untuk mendorong ya suatu komitmen. Ya. Silahkan kalau ada mau ditambahkan atau diubah, silahkan saja. Terakhir, ini adalah membangun nilainya dan perilaku anti korupsi di keluarga. Jadi pada intinya adalah bagaimana keluarga memastikan internalisasi nilai laten dan nilai utama. Bagaimana memastikan internalisasi pelembagaan. Jadi bukan hanya sosialisasi memberitahu, tapi melembagakan supaya punya konsep diri yang baik, identitas diri yang baik, regulasi yang baik, kontrol diri, efikasi dan integritas. Ya, sehingga kemudian ketika kesyukuran dikembangkan, diinternalisasikan, selalu mengucapkan alhamdulillah, kita dapat sesuatu, alhamdulillah, kita sudah mencapai posisi ini, insya Allah kita akan berkembang, kita akan melakukan hal-hal yang kebaikan yang lain, gitu ya. Setiap makan, baca doa, mengucap syukur dan sebagainya, ya cukup cukup. Kemudian jujur dan adil, ini yang harus diinternalisasikan. Intinya sebetulnya itu. Cuma bagaimana cara menginternalisasikan ini yang menjadi suatu metode di dalam interaksi keluarga antara suami dengan istri, istri dengan suami, ya, dan antara orang tua kepada anak, antar anak dan sebagainya. Nah, paling tidak ada beberapa yang perlu dilakukan oleh keluarga, melakukan kelekatan dengan anak untuk bangun trust, ya, karena ada kelekatan yang aman. Sikap materialistis ini menurunkan kesejahteraan. Sikap materialistis itu dibangun karena tidak adanya trust dan tidak adanya rasa aman. Kemudian menumbuhkan rasa cukup dan rasa syukur, ya, ini kalau menurut teorinya, bersyukur dapat meningkatkan kepuasan hidup seseorang, memberikan pengawasan yang efektif, kemudian modeling dan reinforcement. Reinforcement itu adalah memberikan dorongan, bahkan mungkin reward and punishment itu dilakukan di sini. Jadi kalau yang jujur ya ada punishment, kalau ada yang jujur dikasih reward, ya, dari mulai anak kecil dan sebagainya. Nah, ini teori-teorinya sebagai pendukung ada di dalam pernyataan di sini, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mencegah jadi keluarga yang materialistis, ya, ini hasil dari literatur. Individu yang sangat materialistis itu yang memang menganggap uang dan harta benda sebagai sumber kebahagiaan. Karena itu harus direpress oleh sumber kebahagiaan yang lain, bahwa banyak cara untuk berbahagia. Itu yang harus diajarkan di keluarga. Materialistis ini menurunkan penolong. Itu menurut Briggs, ya, Henry dan Wood, ya, sikap materialistis ini menurunkan kesejahteraan. Ini menurut Kaiser et al. Tahun 2014. Nah, anak-anak memperoleh nilai materialistis tentunya dari pengalaman masyarakat dan orang tuanya. Oleh karena itu bagaimana orang tua harus mencegah nilai ini. Kadang-kadang nilai materialistis itu didapatkan dari secara pengalaman tidak sengaja. Ayah ibunya tidak mengajarkan materialistik, tapi membiarkan anak terpapar oleh berbagai hal yang membuatnya kemudian memberikan nilai tentang materialistik. Nah, itu pun harus dikawal oleh orang tua. Kemudian juga harga diri yang rendah meningkatkan materialistis. Jadi memang ketika self-esteem, konsep diri yang rendah, maka kemungkinan meningkatkan materialistis. Sehingga kemudian mendorong untuk melakukan korupsi, gitu ya. Nah, ini yang harus dicegah adalah yang faktor latennya. Nah, jadi materialistis ini didorong oleh perasaan yang tidak aman, oleh insecure, ya, dan self-esteem yang rendah. Oleh karena itu, bagaimana keluarga memastikan agar terbangun suatu interaksi, ya, suatu kelekatan yang secure,
Ya, dimulai dari bayi ketika 3 tahun pertama, jangan ganti-ganti pembantu, disusui oleh ibunya, ada kerekatan fisik sehingga bayi itu membuat konsep diri bahwa saya anak yang dicintai, yang merasa aman, ada orang yang akan selalu membantu saya ketika saya membutuhkan. Itulah lingkungan yang secure yang pertama yang harus dibangun, itu trust ya, perkembangan yang trust di awal. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana integritas itu dibangun sejak dari awal, itu trust ya, otonomi, industri, kemudian seterusnya. Nah, kemudian ada 3 slide terakhir, ini adalah bagaimana ayah berperan di keluarga ya, memastikan nafkah dihasilkan itu halal ya, menetapkan batasan-batasan di dalam pengelolaan sumber daya keluarga, jangan sampai bocor gitu ya. Kemudian memimpin keluarga untuk selalu bersyukur masa cukup, melibatkan diri dalam pengasuhan anak, mengawal perkembangan seluruh anggota keluarga, memimpin keluarga menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan gaya hidup yang non materialistik, dan berusaha menjadi role model yang baik dan menerapkan enforcement yang diperlukan. Bagi ibu, ini memotivasi ayah untuk mencari nafkah dan sumber yang halal. Jadi ibu juga bisa bekerja, berkarir secara profesional ya, dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan sebagainya. Membantu ayah memastikan value non-materialistik ini berjalan di keluarga ya, jadi gaya hidup dan sebagainya harus dipastikan oleh ibu yang seringkali memang berada pada posisi menangani atau mengelola sumber daya keuangan. Mengelola sumber daya keluarga secara bijaksana, memastikan keluarga untuk selalu bersyukur dan merasa cukup, menerapkan pengasuhan yang hangat, terbuka dan lekat sehingga terbangun secure attachment, terbangun trust ya, dan berikutnya terbangun psikososial, perkembangan psikososial yang positif sampai akhirnya kemudian terbangun integritas, dan tentunya juga menjadi role model yang baik dan menerapkan enforcement yang diperlukan kepada seluruh anggota keluarga ya. Dan terakhir, bagaimana anak dipastikan bersyukur ya, terima kasih atas hal-hal yang baik ya, atas nafkah, kebutuhan dasar, pakaian, makanan dan sebagainya. Ikut andil dalam pengamalan nilai kejujuran, kesederhanaan, menghormati dan mentaati orang tua sehingga kemudian dia juga bisa menerima internalisasi yang dilakukan oleh orang tua, memilih teman dekat yang baik dengan standar moral ya, standar norma yang disepakati bersama. Jadi dia tahu harus berteman dengan orang yang jujur, kalau yang tidak jujur dia tidak mau berteman, atau dia melakukan perubahan agar temannya menjadi jujur. Dan melaksanakan tugas perkembangan dan saling menjaga dan mengingatkan sesama saudara. Nah, demikian Bapak Ibu, saya kurang tahu nih berapa menit ya, saya nanti lihat. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian dulu dan saya stop share. Demikian Pak Harsono, saya kembalikan pada Pak Harsono. Terima kasih.